Wanita itu memotong pergelangan tangannya di batuk. Darah merah meresap ke dalam air hangat. Rencananya, mengakhiri perjodohan bisnis demi pria yang dicintainya. Tapi ia tak tahu, jiwa di tubuhnya kini telah diganti. Jiwa yang bangkit dari kematian mendadak akibat kerja 996. Dan rencananya sekarang menaklukkan pria bernilai miliaran itu. Namanya Jiang Yunxi. Sejenak lalu, ia mati karena kerja. Detik berikutnya ia masuk ke sebuah novel. Menjadi karakter wanita pendamping yang dirugikan secara finansial dan emosional. Aslinya, ia putri Jiang yang jatuh ke desa. Ditemukan dengan hadiah jutaan. Tapi hidupnya lebih sengsara daripada pelayan. Ia menguras diri demi menjadi pelayan setia Shen Zhuzhou, pria licik. Hingga mantan pujaan Zhuzhou kembali dari luar negeri. Keluarganya memaksa perjodohan dengan Taipan Jingguan, Yan Wenjing. Pada malam pernikahan, ia memilih bunuh diri. Jiang Yunxi menatap cermin, tertawa melihat dirinya sendiri. Juga memikirkan pria yang tak seharga 9,9 yuan itu. Pasangan perjodohannya, Yan Wenjing, bernilai miliaran. Setiap hembusan nafasnya tercium aroma uang. Ia menolak mengorbankan emas hidup demi pria tak berharga itu. Pintu kamar mandi diketuk. Pria itu masuk. Yan Wenjing, wajahnya seperti karya Tuhan. Tubuh berbentuk segitiga, terbalik sempurna. Otak Jiang Yunxi seketika lumpuh. Perut buncit dan kepala botak. Tak ada. Wajah itu sempurna, layak jadi wallpaper ponsel. Yan Wenjing melihat bercak darah di lantai. Tatapannya dingin. Ia memiliki OCD parah, benci kontak fisik. Ia siap mengusulkan cerai, mengira wanita itu menolak. Tapi Jiang Yunxi bukan lagi wanita bodoh yang tergila-gila. Ia segera mengubah mode. Mengaku tersalib dan tergores kaca saat mandi. Bahkan mengancam menulis 10.000 kata sebagai bukti keseriusan, meski jelas berlebihan. Yan Wenjing tak menuntut, hanya memanggil orang untuk membalut luka. Ia tak peduli siapa yang dicintai Jiang. Yang ia butuhkan hanyalah Madame Yang secara nominal. Di meja makanan Shen Zhuzhou, sang mantan mengirim pesan perintah agar Jiang Yunxi muncul dalam 10 menit. Jiang Yunxi tetap tenang, membuka ponsel, merekam percakapan mesra dari sebuah drama, dan mengirimnya. Mendengar suara pria lain di latar, Zhuzhou runtun. Ia yakin Jiang tak bisa lepas darinya, tapi Jiang berani bersama pria lain. Apa yang terjadi? Bukankah aku meninggal saat lembur mengerjakan revisi proposal? Apa aku mati mendadak? Aku Jiang Yunxi membenci dunia ini. Jiang Yunxi, bukankah ini adalah novel yang pernah aku baca? Karakter wanita yang tertipu harta dan cinta oleh tokoh utama pria. Apakah aku masuk ke dalam buku? Pemilik asli Jiang Yunxi, putri kandung keluarga Jiang yang terdampar di desa. Keluarga Jiang mengeluarkan jutaan untuk mencarinya kembali. Namun, bahkan tidak rela memberinya sepasang sepatu baru. Jauh-jauh, ada aroma kemiskinan dari tubuhmu. Haha, yang lebih lucu adalah pemilik asli pakai baju dari Pinduoduo cuma 9 yuan sudah termasuk ongkir. Di depan tokoh utama pria yang 24K. Penjilat murni alami tanpa pencemaran. Aze, ini gaji bulanan aku. Semua kartu untukmu. Kursi penumpang Porsche-ku hanya untukmu. Kamu adalah nyonya rumah villa di tengah bukit. Setelah itu, cinta pertama Shen Zhuzhou pulang ke Tiongkok. Barulah dia sadar lebih baik percaya adanya hantu. Juga tidak percaya pada mulut pria yang penuh kebohongan itu. Maka keluarga Jiang pun membungkusnya. Dikirim untuk menikah dengan pengusaha besar Yan Wenjing di Beijing. Hasilnya, dia langsung bunuh diri pada malam pengantin. Astaga, pemilik asli sampai di-PUA oleh Shen Zhuzhou. Apa dia kehilangan batang otak? Aku bertanya. Yan Wenjing, ya ampun. Orang terkaya di seluruh negeri dengan kekayaan ribuan triliun. Bahkan nafasnya pun beraroma uang. Shen Zhuzhou, pria brengsek itu. Bahkan tidak pantas untuk mengikat sepatunya. Dia begitu sempurna. Pemilik aslinya saja nggak mau menikah dengannya. Jangan-jangan sebenarnya dia itu botak. Dan memiliki perut buncit yang buruk rupa. Meski dia adalah seonggok kotoran. Itu adalah kotoran yang dihiasi dengan berlian. Wah, nyonya sudah berada di kamar mandi selama 3 jam.
tidak akan terjadi sesuatu, kan? Jangan biarkan miliarder melihat agar pernikahan yang sudah rapuh ini semakin memperburuk keadaan. Kalau tidak, bagaimana bisa aku menjadi istri miliarder? Penguasa dengan banyak uang dan rambut. Wajah yang tampan hingga bisa menjadi wallpaper layar kunci. Dia cuma pria 3 detik. Aku pun menerimanya. Suamiku. Tuan muda punya kebiasaan bersih yang berlebihan. Benci kontak fisik. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Tidak ada sedikit kelainan. Bukan preferensi yang khusus. Bagaimana bisa menjadi pengusaha besar? Jika kamu tidak mau menikah denganku sampai mati, kita bisa langsung bercerai. Menikah denganmu, aku sangat bersedia. Tentang otak yang kehilangan darah, cepatlah berpikir. Jangan salah paham. Ini benar-benar bukan bunuh diri. Baru saja aku tahu, ada banyak air di lantai. Kemudian aku langsung tergelincir begitu saja. Tangan juga tidak sengaja terkena kaca. Jadi banyak darah yang keluar. Jika kamu masih tidak percaya, aku akan mengeluarkan darah lagi. Menulis surat dengan darah untukmu. Memastikan setiap kata jujur. Sempurna. Cari seseorang untuk membalut lukanya. Ya. Apakah ceritaku tidak menarik? Kamu juga percaya dengan ucapan nyonya. Dia jelas melakukan ini untuk Shen Suzhou, bunuh diri dengan memotong pergelangan. Dia hanya perlu menjadi nyonya Yin secara resmi. Tidak masalah siapa yang dia suka. Itu bukan urusanku. Tuan bisa makan sekarang. Pesan dari pria brengsek itu. Ruang VIP di klub Jinnya. Aku mabuk. Kamu punya 10 menit untuk muncul di depanku. Kalau tidak, kamu akan kehilangan aku. Gila, benar-benar menarik. Kehilanganmu seperti ikan kehilangan kaki. Kecoa kehilangan rambut, badut tetap ada. Sudah 10 menit. Kenapa Jiang Yunzi belum datang? Dia sangat mencintaiku. Bahkan kalau merangkak, dia akan datang. Jika Suzhou tidak menginginkannya, Jiang Yunzi pasti menangis sampai mati. Haha, siapa yang tidak terpesona dengan daya tarik Shen kita? Jisi, kamu di mana? Sayang, ayo lakukan sekali lagi. Jiang Yuzi tidur dengan pria lain. Hei, aku dengar dia sudah menikah. Tidak mungkin dengan suaminya. Kamu bercanda. Jiang Yunzi, seumur hidupnya hanya mencintai aku. Aku nggak mungkin nikah sama orang lain. Sayangku, ayo, sekali lagi. Bikin kamu marah, aku memang jenius banget. Haha. Aduh, sayang banget. Sayangku, coba lagi ya. Aku belum juga dekat sama si bos besar. Citra diri langsung hilang total. Jadi anak cewek rakus deh. Kamu dengar sendiri kan? Aku paham kok. Kebutuhan manusia itu normal. Gak apa-apa, santai aja. Yang mati karena malu itu aku yang dulu. Gak ada urusannya sama aku yang sekarang. Aku, Jiang Yuzi, gak akan buang-buang energi mikir yang gak perlu. Amitabha, segala yang indah hanyalah kekosongan. Saudara dermawan, aku mau pergi jadi biksuni di mimpi dulu ya. Selamat malam. Apa si bos besar mau bikin? Apa si bos besar mau masukin adegan hot yang pasti nggak lolos sensor? Kamar aku. Oh iya lupa, mereka tidur pisah kamar. Belakangan ini dingin banget ya. Biar aku bantu hanatin tempat tidur. Udah hangat kan? Hehe. Tunggu dulu. Tutup pintunya. Iya.
Lorong rumah ini kayak labirin gak sih? Kiri ke Hogwarts, kanan ke Disney. Udah, bodo amat. Nekat aja deh, paling parah tidur di lorong. Suara apa itu? Padahal udah tengah malam gini. Jangan-jangan ada hantu. Aku harus lihat sendiri itu orang apa hantu. Gila, ganteng banget. Aku Liang Min. Aku nggak lihat apa-apa kok. Anggap aja aku nggak ada di sini. Pedangnya kelihatan mahal banget. Kalau sampai rusak, aku nggak sanggup ganti. Ah, aku nyasar nih. Lorong rumahmu kayak escape room aja. Tapi kamu masih latihan pedang tengah malam begini? Pantas aja kamu disebut rajanya persaingan. Tempat ini bukan untukmu. Siap paham? Aku cabut pelan-pelan aja. Ah, Ini gara-gara bingkai foto ini nih. Tiba-tiba nyerang aku. Apa aku tadi terlalu galak? Istriku kelihatannya ceria banget. Sepertinya tidak akan terjadi. Sudahlah, toh ini cuma kawin kontrak. Apapun yang dia pikir, bukan urusan aku. Ya udah. Minum susu sebelum tidur itu bikin tidur nyenyak loh. Aku sendiri udah coba manjur banget. Walau kamu mikir aku suka ngurusin urusan orang, tapi begadang itu bikin botak, beneran. Hehe, udah. Aku sumpah nggak ngomong lagi. Mau diambil nggak nih? Kamu kan gak pernah minum susu. Besok dia janji ketemu sahabatnya ya. Siapin aja beberapa baju buat dia. Hitung-hitung ganti rugi. Karena aku ngomongnya galak tadi malam. Nyonya, mohon tunggu sebentar. Mengingat jadwal Anda hari ini, Tuan secara khusus sudah memanggilkan konsultan pribadi dari semua brand ternama. Mereka akan datang ke rumah untuk membantu Anda mix and match. Chanel, Dior, Coach Prada. Nyonya, kalau Anda suka, seluruh serinya bisa Anda ambil. Akan kami kirimkan ke walk-in closet Anda. Saya siap melayani Anda. Aduh, meski kartuku belum sempat panas, tapi akhirnya aku bisa juga bilang, gesek kartu impian yang selama ini aku dambakan. Ya ampun, keren banget. Aku cuma rakyat jelata, tapi aku suka banget. Uang sakumu itu simpan aja buat dirimu sendiri. Sedikit dari kamu, sedikit dari aku, kok rasanya beda ya? Kalau bos kaya, memang beneran royal. Jangan terlalu larut. Tuan tidak suka kalau ada yang nempel terus. ngerti kok. Potongan bajunya, modelnya, bukankah ini luar biasa banget? Tercantik segalaksi. Biasa aja. Tahan dulu, ingat-ingat aja. 10 juta. Kalau bos bilang biasa aja, itu pasti luar biasa di mata orang lain. Kalau bos bilang masih oke, itu udah luar biasa banget. Pokoknya bos, ini luar biasa. Baju-baju ini akan aku taruh di lemari tiap hari. Aku bakal sembah-sembah. Aku lupa jaga jarak sosial. Kirim kursor hati nih. View up. View up. Papa. Ini versi terima kasih super spesial ya. Nggak bisa dihindarin deh. Tuan, apa Anda juga merasa? Ini memang menggemaskan ya? Enggak juga, saya cuma merasa kenapa bisa ada orang hidupnya kayak emoji berjalan. Baju secantik ini, kalau nggak dipamerin sayang banget. Aku sekarang juga mau ke depan sahabat-sahabatku. Muter 3 kali di depan mereka. Nyonya, Tuan bilang, kalau mau ketemu orang, Anda harus pakai ini. Berapa harganya ini?
Nggak mahal kok. Cuma 36 juta. Itu dibeli oleh tuan di Sotheby's bulan lalu. Iseng aja ngebit. Aku mau berurusan sama kalian semua. Aku bakal lawan para kapitalis yang gak punya hati ini. Makasih, makasih. Manajer utamaku yang selalu mikirin aku,